Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, Allah yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Hingga saat ini kami dimungkinkan lagi untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong agar kami pun dapat memahaminya seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Mazmur 8 ayat 1-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara-saudaraku, tema kita, kemuliaan Tuhan terlihat nyata di seluruh dunia. Mazmur yang menjadi perenungan kita, Mazmur 8, di mana Mazmur yang datang dari Daud. Daud mengakui betapa Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini. Disitulah nampak kemuliaan kuasa dari Tuhan. Inilah yang menambah kekagumannya. Oleh karena itu, Daud memuji Tuhan, mengakui Tuhan bahwa keagungan Tuhan itu lebih nyata dalam karya-karyanya, dalam ciptaannya. Saudara-saudaraku, Daud memuji Tuhan sebagai pencipta yang mulia dan agung. Ketika ia melihat hasil karya Tuhan yang luar biasa, oleh karena itu dia mengatakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Artinya tidak lagi hanya menunjuk kepada Tuhannya bangsa Israel. Tuhan kami di sini mau mengatakan Tuhan atas seluruh bangsa-bangsa. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jadi saudara-saudaraku, Daud menjadi merasa begitu kecil dan hina ketika dia melihat betapa Tuhan amat dahsyat sebagai pencipta atas segalanya. Saudara-saudaraku, lewat renungan ini, pembelajaran apa yang dapat kita petik? Kita mendapatkan bahwa manusia yang hina di sini dikatakan tentu menyangkut manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Manusia yang berdosa ini toh masih diingat oleh Tuhan. Inilah yang diakui Daud.
betapa Tuhan dalam keagungannya, dalam kemuliaannya, dalam kasihnya itu mengingat manusia yang berdosa. Memang semula manusia diciptakan oleh Allah. Tidaklah demikian. Artinya dari semula manusia memang diciptakan sempurna sebelum jatuh ke dalam dosa. Segala yang baik dari Allah diberikan, diturunkan kepada manusia. Tapi di sini dalam konteks Mazmur 8 ini, inilah yang mau melihat bagaimana Allah yang penuh kasih itu loh tetap mengingat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Manusia mengangkatnya kembali. Saudara-saudaraku, manusia adalah makhluk yang dihargai Allah. Artinya ketika langit dan bumi dan semesta ini dijadikan oleh Allah, manusia ini ditempatkan semula di dalamnya. Maka disitulah Daud merasakan kekuasaan Allah sebagai pencipta dan kreator kehidupan ini. Juga Daud menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang diingat dan diindahkan. Inilah yang saya katakan tadi, sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, karena kasih Allah yang begitu besar, toh dia diingat dan diindahkan. Semuanya itu dilakukan oleh Allah untuk tetap mengembalikan bagaimana semula manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Allah ingin mengembalikan fitrahnya kehidupan manusia yang masih belum tercemar oleh dosa. Oleh karena itu saudara-saudaraku, dikatakan manusia diciptakan dari semula secara khusus oleh Allah sebagai ciptaan yang sangat berharga. Saudara-saudaraku, sebagai ciptaan yang sungguh berharga, sudah seharusnya kita bangga dengan diri kita, dengan segala karya Allah. Oleh karena itu, kita harus percaya diri bahwa Allah mempunyai rancangan yang mulia dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah merasa rendah diri dan takut untuk menuju kebersamaan kita bersama Allah. Saudara-saudaraku, sekalipun mungkin manusia pernah merasa dia direndahkan, diremehkan oleh sesamanya, ataupun kita mungkin pernah secara tidak sadar meremehkan sesama kita. Ingatlah, kita adalah ciptaan yang berharga, berarti sesama kita pun juga diciptakan oleh Tuhan sama berharganya dengan kita. Oleh karena itu, jangan sekali-kali lagi meremehkan sesama kita. Allah memahkotai dengan rasa hormat. Daud memuji Allah. Tidak berhenti Daud memuji keagungan Allah ini. Daud yang menyadari betapa kecil dan hinanya dia, melihat karya Allah yang begitu besar dan kesanggupan Allah untuk menjadikan semua itu, menambah ketakjuban Daud betapa kecil dan hinanya dia di hadapan Allah yang maha kuasa dan maha akbar itu. Tetapi Daud tidak berhenti dalam perasaannya seperti itu, tapi dia mengakui dalam kasih Allah yang besar, Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan rasa hormat. Inilah yang membuat manusia berkuasa atas segala ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia begitu berharganya di hadapan Tuhan, diciptakan dan diberi kepercayaan untuk menguasai
ciptaan Tuhan yang lainnya. Oleh karena itu kita diingatkan, kita memang diberikan mahkota, diberikan rasa hormat. Untuk itu kita berkuasa atas ciptaan yang lainnya. Dan ini mengingatkan kita supaya berhati-hati. Kuasa dan hormat yang diberikan itu bukan untuk semaunya kita pakai, tapi kita pakai dengan bertanggung jawab untuk menjadikan segala ciptaan Tuhan yang lainnya itu juga boleh bersama-sama hidup dengan kita. Dan mereka juga boleh menyaksikan kehidupan yang sungguh-sungguh memancarkan kehidupan yang memuji, yang memancarkan kemuliaan Allah, karena mereka hidup sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu kita diingatkan, kuasa yang diberikan oleh Tuhan secara istimewa kepada kita untuk menguasai, mengelola alam ciptaan Tuhan ini beserta segala makhluk yang lainnya itu harus kita hargai dan kita pakai hidup kita ini benar-benar untuk mengelola, menguasai ciptaan Tuhan dengan sebaik mungkin, bukan dengan semau kita, dengan nafsu keserakahan kita semata-mata, tapi lebih bertanggung jawab untuk dapat semua hidup secara harmoni. Dan dengan kehidupan yang harmoni, manusia bersama makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, sanalah terpancar kemuliaan Tuhan dilihat lewat ciptaan Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya kita lihat, Allah menjadikan kita sebagai manusia yang tahu bersyukur dan memuliakan Allah. Inilah perbedaannya kita dicipta dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain. Makhluk yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah itu tahu bersyukur karena dia tahu yang baik. Saudara-saudaraku, pujian pemazmur mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini bukan begitu saja terjadi, tetapi Allah memberikan hidup kepada manusia untuk sebuah tujuan, mempermuliakan namanya lewat kehidupannya yang selalu bersyukur dan mengisi kehidupannya dengan melakukan hal-hal yang baik. Jadi janganlah kehidupan kita ini hanya dipenuhi dengan kekecewaan, dengan umpatan, dengan keluh kesah, dengan bersungut-sungut, sehingga tidak pernah merasa puas dan bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, kita memang juga masih hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan, hambatan, penderitaan, berbagai banyak masalah kehidupan yang menghampiri kita. Jangan kita hanya fokus kepada masalah-masalah itu saja, akhirnya tidak pernah bersyukur dan tidak pernah mengakui bahwa Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi beserta isinya ini yang begitu dahsyat dan luar biasa ini sanggup juga menolong kita mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi kalau kita mengarahkan iman percaya kita dan kita yakin pertolongannya selalu ada. Dia sanggup menolong kita untuk menghadapi semuanya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita saat ini, mungkin saat ini kita pun sedang dirundung, dipenuhi rasa takut, gentar, dan rendah diri. Mungkin kita juga menghadapi masalah diremehkan, dilupakan, direndahkan, tidak dihargai sebagai sebuah pribadi. Tapi ingatlah, Tuhan kita, Sang Khalik langit dan bumi itu sungguh mengingat kita, menghargai kita, memandang kita sebagai makhluk yang pantas untuk diingat dan sebagai pribadi yang patut dihargai. Dan inilah yang akhirnya membesarkan hati kita, semangat kita
untuk terus berharap bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini adalah Tuhan yang sanggup menolong kita dan menopang kita setiap hari. Saudara-saudaraku, mungkin juga saat ini kita diperhadapkan dengan pribadi-pribadi yang merasa tidak berharga karena mereka mungkin tidak pernah dihargai, mungkin selalu diremehkan, mungkin terlupakan, bahkan mungkin orang-orang terdekatnya pun melupakannya. Mari membesarkan hati mereka, menyemangati mereka dengan satu pemahaman yang benar dari firman Tuhan ini, bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengingat, yang mengindahkan, yang menghargai kita dengan apa adanya kita. Mari saudara-saudaraku, biarlah kita saling meneguhkan bahwa Tuhan yang kita imani sebagai pencipta langit dan bumi ini adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita, Allah yang sanggup menolong kita, bahkan Allah yang tidak pernah melupakan kita, bahwa kita ini adalah makhluk yang berharga di mata Tuhan. Saudara-saudaraku, kita adalah ciptaan yang berharga di hadapan Allah. Kita telah diberikan bobot bahwa kita ini diingat, dihargai, bahkan telah dimahkotai Tuhan, bahwa kita ditempatkan di bawah Allah. Inilah yang membesarkan semangat kita, yang membuat kita merasa berharga di hadapan Allah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah gentar dan takut. Bersama Tuhan kita sungguh bisa berjalan menghadapi situasi kehidupan ini. Bersama Tuhan, Sang Halik, Sang Pemilik kehidupan kita ini, Dia akan siap kapanpun menopang tangan kita. Oleh karena itu, mari fokus kepada kuasa Allah, bukan kepada permasalahan hidup ini. Tapi pandanglah Allah, pencipta langit dan bumi, yang sanggup menjadikan segalanya. Tentu Allah juga sanggup mengatasi segala persoalan kita. Oleh karena itu, kita akan terus bersyukur, menjadikan hidup kita ini penuh pujian dari kehidupan kita yang nyata mau melakukan apa-apa yang dikehendaki Tuhan. Sebab dengan itulah kita memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh melawat kami. Kami sungguh dikuatkan, diteguhkan, karena kami berharga di mata-Mu, karena Engkau mengingat kami. Ya Tuhan, inilah kami, tolonglah kami Allah. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.